Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai bimbingan hari ini, alangkah baiknya kita untuk sama-sama berdoa sebelum bimbingan dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana? Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat semuanya? Selamat pagi Bu, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Untuk yang sehat semoga tetap jaga kesehatannya ya, dan untuk yang sakit semoga segera disembuhkan. Nah, kali ini bimbingan kita akan melakukan bimbingan klasikal mengenai gaya belajar. Nah, maksud dan tujuan adanya bimbingan ini supaya apa? Supaya yang pertama teman-teman anak-anakku sekalian bisa mengetahui gaya belajarnya, mendeteksi gaya belajarnya, bisa menata kebiasaan belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian, serta kalian bisa merancang strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, sebelum itu langkah-langkah bimbingan kita kali ini, yang pertama itu nanti Ibu akan menjelaskan materi mengenai gaya belajar ini, kemudian kalian menjelaskan pengalaman-pengalaman kalian yang sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan. Setelah itu nanti kalian akan menganalisis dan mencari tahu gaya belajar kalian sesuai dengan instrumen yang akan Ibu berikan nantinya. Dan juga ada lembar penilaian hasil yang akan kalian isi ketika di akhir nanti. Oke, untuk bimbingan kita kali ini disepakati dulu ya, kita bimbingan selama 40 menit ke depan. Semuanya sudah sepakat? Sepakat. Oke, karena semua sudah sepakat untuk melakukan bimbingan selama 40 menit ke depan, kira-kira kalian udah siap belum menerima materi dari Ibu? Siap Bu, siap sekali. Karena sudah siap, Ibu akan mulai materinya ya. Ibu share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan share screen-nya? Oke, nah anak-anak semua lihat gambarnya. Menurut kalian ada yang tahu nggak ini gambarnya tentang apa? Tentang belajar Bu, belajar sama. Gambar di buku Bu. Oke, jadi ini salah satu contoh cara belajar. Nah, mereka cara belajarnya itu dengan membaca buku yang bukunya itu bertemakan banyak gambar-gambarnya. Nah, kira-kira ada yang pernah nggak pas masa kecilnya atau masa-masa remajanya itu ketika belajar lebih suka gaya seperti ini? Lebih suka seperti yang digambar ini? Saya Ibu. Ada yang pernah seperti itu? Kalau Reski Amalia dulu bagaimana pengalamannya sesuai dengan gambar ini? Kalau saya Bu dulu ingat sekali, saya tertarik saat melihat buku-buku yang bergambar atau mungkin catatan-catatan yang rapi, itu saya senang sekali untuk belajar. Oke, jadi Wiwi lebih senang belajarnya ketika dia melihat gambar-gambar di bukunya ya. Nah, kalau Ibu sendiri itu lebih sukanya tuh ketika menjelaskan sesuatu, ketika belajar sesuatu itu semuanya badan-badannya tuh gerak, tangan-tangannya gerak, sehingga Ibu bisa lebih fokus untuk menjelaskan ketika ada gerakan yang muncul seperti itu. Nah, contoh seperti tadi kan Ibu ketika menjelaskan itu tangan-tangannya tuh banyak bergerak. Itu contoh salah satu contoh jenis gaya belajar. Untuk tahu jenis apa itu namanya, selanjutnya kita akan pelajari di materi ini. Nah, selanjutnya apa sih gaya belajar ini?
ada dua ahli yang menyebutkan apa pengertian, apa definisi dari gaya belajar ini. Yang pertama itu, gaya belajar merupakan gabungan dari karakteristik kognitif, afektif, dan faktor fisiologis yang berfungsi sebagai indikator yang relatif stabil tentang bagaimana pelajar merasakan, berinteraksi, dan merespon di lingkungan belajar mereka. Kemudian, ahli lain juga menjelaskan bahwa gaya belajar ini cara seseorang mempersiapkan dan memproses informasi dalam situasi belajar. Nah, sehingga mereka bisa mengacu pada satu pilihan situasi belajar. Nah, jadi intinya gaya belajar ini merupakan pilihan setiap peserta didik mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan suatu informasi dalam artian bahwa informasi yang didapatkan itu merupakan pelajaran atau ilmu-ilmu, sehingga peserta didik ini menyerap informasi itu dalam proses pembelajarannya. Namun pada umumnya atau biasanya yang kita lihat di peserta didik itu mereka belum menyadari bagaimana cara mereka menyerap informasi tersebut, apakah bisa melalui visual atau penglihatan mereka, atau apakah dia menyerap informasinya dengan mendengarkan atau auditori, ataupun dia menyerap informasi melalui kinestetik atau mempraktikannya. Agar apa? Agar informasi yang dia dapatkan itu bertahan lama di memorinya. Dan pasti kalian dari yang ada di Zoom ini, yang ikut bimbingan ini juga pasti ada yang belum mengetahui gaya belajar yang kalian miliki, atau bahkan ada yang mengetahuinya tapi masih merasa kesulitan untuk mengembangkan atau menerapkannya di dalam proses belajarnya. Untuk itu kita akan membahasnya. Nah, yang pertama ada gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini berfokus pada apa yang dilihat, apa yang kalian lihat sebagai siswa atau peserta didik. Artinya, ketika kalian ingin fokus belajar, kalian lebih dulu harus melihat bukti konkret agar kalian bisa mengerti dengan apa yang disampaikan, seperti itu. Nah, untuk karakteristiknya, yang pertama, misal berbicara cepat. Nah, orang yang punya gaya belajar visual itu seringkali berbicara cepat ketika menyampaikan sesuatu. Kemudian yang kedua, menangkap detail apa yang mereka lihat. Nah, biasanya orang yang gaya belajarnya visual itu akan fokus pada hal-hal yang jadi yang dilihat oleh mereka. Contohnya ketika di gambar pemandangan, jadi mereka dapat melihat satu detail dari gambar itu yang menunjukkan bahwa itu ternyata, oh ini ternyata pemandangan. Contohnya di gambar itu ada gunung, ada pohon yang bercorak warna hijau terang seperti itu. Jadi mereka bisa menangkap detailnya, dan dari situ yang mereka tangkap detailnya dari yang mereka lihat, di situ mereka menyerap informasi dan akan tersimpan di memorinya. Yang selanjutnya itu karakteristiknya orang dengan gaya belajar visual ini, dia lebih suka membaca dibanding dibacakan. Karena kenapa? Dia lebih fokus ketika dia melihat langsung, dia membaca langsung daripada dia dibacakan. Nah, selanjutnya yang karakteristik selanjutnya itu ada tidak terganggu dengan suara. Nah, ketika orang dengan gaya belajar visual ini sudah fokus dengan apa yang dia lihat, apa yang dia baca, dia tidak mudah terganggu fokusnya ketika mendengarkan suara, seperti itu. Selanjutnya itu mengingat apa yang dilihat. Dengan gaya belajar visual ini, siswa atau orang yang punya gaya belajar visual ini akan lebih cepat mengingat apa yang mereka lihat, cepat tertanam dalam memori mereka, dalam ingatan mereka apa pelajaran-pelajaran yang mereka lihat, seperti itu. Selanjutnya ada auditori. Nah, kalau auditori ini dia gaya belajarnya itu mengandalkan apa yang didengarkan. Jadi dia mendengarkan untuk bisa memahami materi yang disampaikan oleh gurunya atau siapapun itu yang menjelaskan ke dia. Nah, dari dia mendengar
dari dia mendengar itu dia bisa menyerap informasi dan ilmu-ilmu sehingga informasi yang diserapnya itu tersimpan di memorinya. Nah, apa karakteristik dari orang-orang atau siswa yang punya gaya belajar auditori ini? Yang pertama itu bagian kepala selalu berfokus pada apa yang didengarnya. Nah, biasanya orang yang gaya belajarnya auditori ini akan lebih bagian kepalanya ini mulai dari muka, mata itu dia melihat langsung orang yang menjelaskan kepadanya. Contohnya seorang guru yang menjelaskan ke siswanya. Pasti siswa ini akan ketika dia punya gaya belajar auditori akan lebih fokus ke gurunya, akan lebih fokus untuk mendengarkan gurunya, melihat bibir gurunya, apa yang dibicarakan oleh gurunya itu. Jadi dia dengan melakukan hal-hal seperti itu dia bisa lebih fokus untuk belajar dan mengingat seperti itu. Selanjutnya karakteristiknya itu perhatiannya mudah teralihkan karena dia mengandalkan suara, belajarnya itu mengandalkan suara. Jadi ketika dia berfokus pada satu suara, kemudian ada suara lagi yang dia dengarkan suara-suara lain, maka perhatiannya akan teralihkan. Selanjutnya yaitu mengulang apa yang baru saja didengar. Jadi biasanya orang dengan gaya belajar auditori ini akan dengan cepat mengingat apa yang dia baru saja dengar. Contohnya ketika kita baru saja dengar, oh ternyata guru ini menjelaskan ini. Nah, setelah dia fokusnya untuk mendengarkan apa yang dijelaskan guru itu, pasti setelah ditunjuk atau dia ingin menyampaikan sesuatu, pasti dia bisa mengulang apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, yang terakhir, belajar melalui apa yang didengar dan gerak bibir atau suara saat membaca. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa orang yang punya gaya belajar auditori ini akan belajar melalui apa yang mereka dengar, melalui gerak bibirnya, sehingga dia bisa menyimpan memori atau menyimpan informasi yang disampaikannya di memorinya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir kinestetik. Nah, kalau gaya belajar kinestetik ini dia combine dua jenis sebelumnya, yaitu auditori dan visual. Jadi dalam kinestetik itu semuanya tergabung sudah ada dalamnya visual, ada juga auditori dan kinestetik pada umumnya. Karena kinestetik ini dalam artian dia banyak geraknya ya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik dari orang yang punya gaya belajar kinestetik ini, yang pertama, sulit berdiam diri. Nah, ketika dia mulai melakukan proses belajar, dia pasti sulit untuk tetap diam di tempatnya. Pasti ada aja gerakan-gerakan yang dibuat untuk bisa fokus belajar, seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan objek nyata untuk belajar. Nah, ketika orang kinestetik ini belajar, dia lebih suka melihat dia lebih suka belajar ketika melihat langsung apa yang dia pelajarinya. Contoh ketika melihat langsung letak-letak geografis. Nah, ada tuh kan yang sekarang tuh globe atau peta-peta yang bulat itu. Jadi dia bisa melihat langsung di situ dan dari situ dia bisa belajar menggunakan objek nyata yang dilihatnya. Nah, selanjutnya itu mengerjakan sesuatu dengan tangan. Nah, biasanya kalau orang kinestetik ini ketika belajar atau sedang mengerjakan sesuatu, pasti tangannya itu sering-sering bergerak, sering melakukan sesuatu. Contohnya ketika menulis itu sambil berpikir dia bisa menggerakkan tangannya dengan pulpen. Nah, itu contoh orang yang gaya belajarnya kinestetik. Kemudian karakteristik lain yaitu berbicara perlahan. Nah, orang yang orang yang gaya belajarnya kinestetik ini ketika menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, karena dia harus menyeimbangkan antara berbicara dan juga menggerakkan anggota tubuhnya agar tetap fokus. Jadi dia harus berbicara pelan agar dia bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikannya dan orang lain bisa cepat
mengerti dengan apa yang disampaikannya, dan juga dia tetap fokus menyampaikan hal tersebut, tidak terganggu dengan gangguan lain, seperti itu. Nah, adapun karakteristik lainnya seperti mengingat dengan baik apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di kinestetik ini dia itu combine antara visual, auditori, dan juga kinestetik ini sendiri, seperti itu. Dan ada yang terakhir itu belajar sambil melakukan. Nah, orang dengan gaya belajar kinestetik ini dia belajarnya itu sambil melakukan apa yang dia pelajari. Jadi akan semakin mudah untuk dia ingat di memorinya ketika dia belajar sambil melakukan. Jadi selanjutnya, bagaimana cara kita untuk memaksimalkan belajar kita setelah mengetahui gaya belajar ini? Tentunya kita harus menggunakan strategi-strategi yang sesuai dengan gaya belajar kita agar gaya belajar kita bisa maksimal. Nah, yang pertama, strategi untuk gaya belajar visual. Yang pertama itu bisa dengan membuat catatan rincinya. Nah, dengan adanya catatan rinci ini, catatan-catatan kecil yang sekiranya kita bisa paham dengan adanya catatan itu. Jadi, ketika membuat catatan itu, kita bisa lebih mudah untuk memahami apa yang kita pelajari, mengingat apa yang kita pelajari, seperti itu. Dan selanjutnya itu duduk di depan agar melihat jelas. Nah, contohnya ketika di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini orang dengan gaya belajar visual bisa untuk duduk di depan agar apa? Dia bisa dengan jelas melihat apa yang dijelaskan oleh gurunya. Dan selanjutnya itu ada ilustrasi dan presentasi yang berwarna. Nah, misal juga setelah siswa ini duduk di depan dalam kelasnya itu, ketika gurunya menjelaskan, dia juga harus melihat atau membuat sebuah gambar-gambar atau ilustrasi yang berwarna agar dia bisa mengerti apa yang dijelaskan gurunya. Contohnya ketika gurunya menjelaskan sebuah apa ya? Contohnya ketika kalian bisa membuat gambar-gambar itu. Nah, contohnya ketika guru menjelaskan masalah motivasi belajar. Nah, di situ kalian bisa membuat mind mapping yang berwarna tentang materi motivasi belajar itu. Dari situ kalian bisa belajar dengan adanya ilustrasi atau gambar-gambar yang berwarna yang kalian tulis. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk mengingat apa yang kalian pelajari sebelumnya. Dan selanjutnya, strategi untuk gaya belajar auditori. Yang pertama, aktif dalam diskusi. Karena auditori berhubungan dengan suara, apa yang didengarkan, itu kita bisa lakukan dengan aktif dalam diskusi-diskusi yang ada di kelompok kelas. Misal gurunya membentuk kelompok, nah kalian bisa aktif dalam diskusi kelompok itu. Selanjutnya itu membaca dengan suara keras. Kalau strategi membaca dengan suara keras ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kenapa? Karena ketika di dalam kelas orang gaya belajar auditori ini membaca dengan suara keras pasti akan mengganggu teman-teman yang lainnya. Karena apa? Pasti beda-beda semua gaya belajarnya, tidak ada, jarang, mungkin ada beberapa yang akan sama gaya belajarnya dan akan sama fokusnya, tapi tidak semua mereka bisa satu fokusnya, seperti itu. Jadi ketika ada orang yang gaya belajarnya visual, kemudian dia sudah fokus membaca, fokus melihat pembelajarannya, terus ada teman lainnya yang tiba-tiba membaca dengan suara keras, pasti itu akan sangat mengganggu konsentrasi dan akan sangat mengganggu proses belajar kita. Nah, selanjutnya itu berargumen atau berbicara dengan diri sendiri. Setelah kita mendengarkan materi-materi ketika belajar di kelas, kita bisa mengulangnya dengan berargumen atau berbicara dengan diri sendiri. Contohnya berbicara dengan diri sendiri di depan cermin, atau masih banyak lagi contoh-contohnya seperti itu. Selanjutnya strategi untuk kinestetik. Nah, strateginya yaitu banyak melakukan praktek. Kenapa harus melakukan praktek? Karena ketika kita di gaya belajar kinestetik itu kita belajar sambil melakukan, pasti akan sangat cepat
tersimpan di memori kita. Selanjutnya, strategi yang kedua itu gunakan Lego puzzle atau alat belajar lainnya. Karena kenapa? Alat belajar ini sebagai alat bantu yang benar-benar akan sangat membantu orang dengan gaya belajar kinestetik ini untuk lebih mudah menyerap informasi, lebih mudah menyerap pelajarannya seperti itu. Nah, yang terakhir ada menghafal sambil mondar-mandir. Nah, biasanya ketika kita sudah mulai fokus untuk belajar, kita bisa sambil mondar-mandir. Mondar-mandirnya pun ya harus harus disesuaikan seperti itu. Misal banyak orang, di kondisi banyak orang dan kita mondar-mandir sambil menghafal pasti akan mengganggu orang lain juga, jadi harus disesuaikan. Nah, itu tadi materi mengenai strategi-strategi dan juga jenis-jenis gaya belajar, definisi gaya belajar. Apakah dari kalian sudah ada yang pernah mungkin jadi salah satu orang yang punya gaya belajar seperti itu sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang sudah pernah punya pengalaman seperti itu? Saya Bu punya. Oke, Nur Hafidah bisa diceritakan pengalamannya? Jadi dari ciri-ciri yang sudah dipaparkan tadi sama Ibu, itu pengalaman saya, kalau misalnya diskusi, itu kalau misalnya ada teori yang didiskusikan, itu ingatan saya tuh kecatatan ataupun visual ketika di kelas dijelaskan. Jadi saya merekam, saya punya memori tentang pendapat yang saya paparkan itu berdasarkan dari apa yang sudah saya ikuti di kelas, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Hafida sudah berbagi pengalaman. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD di room chat. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di situ Ibu kasihkan waktu 5 menit untuk mengisi LKPD-nya. Nah, nanti kalian akan menghitung hasil dari apa yang kalian kerjakan di Google Form-nya itu di Gmail-nya. Jadi nanti langsung cek Gmail-nya untuk menghitung secara manual ya. Oke, sudah bisa dikerjakan. Nah, sudah selesai mengisi instrumennya? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Ibu. ada yang mau menjelaskan hasil instrumennya dan kira-kira dari hasil instrumen itu kalian ada pengalaman tidak dengan hasil instrumennya? Saya, Bu. Oke, silahkan Rizky Amalia. Jadi dari hasil instrumen tadi itu hasilnya gaya belajar saya itu auditori. Betul sekali dari hasil tes dengan pengalaman saya bahwa setiap saya belajar itu memang saya senang menghafal misalnya atau membaca dengan syarat keras, dan juga saya merasa lebih cepat dalam mengetik atau menulis apabila sambil mendengarkan lagu. Itu, Bu. Oke, jadi Rizky Amalia ini gaya belajarnya dia itu auditori. Nah, dia suka sering cepat mengerjakan tugas-tugasnya, cepat mengerjakan belajarnya ketika dia mendengarkan musik. Nah, jadi itu tadi materi tentang gaya belajar. Ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama itu visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga kinestetik. Nah, kira-kira dari kalian tadi sudah mengisi instrumennya, sudah tahu gaya belajarnya, apa ada yang sudah punya strategi yang akan ditempuh dalam proses belajarnya ke depan setelah mengetahui gaya belajar ini? Saya, Ibu. Oke, Ramadhani, silahkan. Oke, karena berdasarkan instrumen yang diberikan tadi juga, itu saya dominan di visual. Berarti strategi yang bisa saya lakukan itu misal fokus ketika dalam pembelajaran untuk memperhatikan guru, atau saya juga senang untuk menonton video-video pembelajaran yang mana ini berkaitan dengan visual. Namun tidak menutup kemungkinan saya juga bisa menyesuaikan situasi dengan menggunakan gaya belajar auditori, dengan mungkin bisa merekam
suara guru ketika menjelaskan. Jadi menurut saya itu bisa menggabungkan dua metode. Begitu, terima kasih Ibu. Oke, jadi Ramadhani ini strateginya ke depannya dia akan lebih sering menonton video-video ketika belajar dan juga dia bisa menggabungkan gaya belajarnya untuk lebih berfokus dalam belajar ya. Nah, selanjutnya Ibu berhubung kalian sudah bisa tahu strategi yang akan dilakukan ketika proses belajar setelah mengetahui gaya belajarnya, selanjutnya Ibu akan bagikan lembar penilaian hasil. Sudah Ibu cantumkan di kolom chat link Google Form-nya, kalian bisa isi. Nah, sembari kalian mengisi, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas keaktifan dan partisipasi kalian dalam proses bimbingan ini. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita untuk mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kalian ke depannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.